Biasanya produser yang ngasih opsi mau pakai beat A atau beat B. Pak Insting, jangan kebanyakan nulis dong. Sampai bisa ngasih opsi ke produser itu aneh banget. Itu aneh banget tuh aneh. Track itu ngedefine saya, apa saya yang ngedefine track itu gitu. Wah. Sampai akhirnya musik lo dipakai di Jakarta Fashion Week. Kelas berat. Temen gue kelas berat. Denski mana? Denski Fashion. Saya fashionable karena suka pakai baju crowbar. Welcome back di Under the Weather. Di Hip Hop Hore bareng saya Tuan 13 dan juga Yako. dikit ya. Yako gitu. Yang semangat aja. Ulang. Kan tadi udah semangat. Enggak usah diulang. Ya, apa kabar teman-teman? Balik lagi di Under the Radar. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan dua kolaborasi antar dua daerah nih. Wow. Jakarta dan Denski itu di Bandung apa di mana sih? Coba tanya aja siapa sih? Denski itu di Sumatera apalagi di Bandung gue lupa. Nah, coba kita tanya langsung aja. Ya. Kenapa sih tapi sebenarnya yang mereka diundang? Karena itu dulu sebelum ngobrol sama mereka. Dua orang ini menurut gue kayak entah kenapa fit in banget gitu kalau collabs tuh, kayak satunya keluar musik yang manis, satu laginya tuh kayak monster yang bisa dansa-dansa di atas musik manis. Jadi ini satu produser, satu rapper ya? Yes. Nah, kita dan mereka nggak cuma kali ini collab, sempat bikin ada EP bareng Gold School kemarin, sempat ada Abah Thoir juga, terus ini kayak single. Ini penutup tahun di 2020. Iya. Tapi gue dengarnya begitu besoknya di tahun baru. Jadi kayak track pertama mungkin yang gue denger 2021 dan wow. Jadi kita pengen tahu seluk-beluk kolaborasinya kenapa bisa seapi itu. Yoi, saya ingin tahu motif dibalik pembuatan lagu Motif. Hadapi macam Korembo, jalani pol gaya rock and roll, yeah. Tampar yang hanya komen bro, panjang kisahmu di bingkai ala kerja Vengo. Oke, alright, langsung aja. Please welcome Insting dan Denski. Halo. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Pak, sebelum dimulai, Denski lo lagi di mana sih? Lagi di Bandung kah atau di Jambi? Oh, Jambi, lagi di Jambi. Oke. Tapi sebenarnya emang lo setahu gue lo di Bandung kan ya? Biasanya. Iya, sempat ketemu dulu di salah satu venue kan. Betul. Sama Kayako ya. Betul. Terus sekarang di Jambi karena iya, karena yang di Bandung itu kan sekolah, kuliah. Oh, udah selesai. Udah kelar, balik lagi ke Jambi untuk nemenin. Tapi nggak tahu mau balik lagi ke Bandung kapan tuh nggak tahu. Oke. siap. Sementara Insting di Jakarta pinggir, Tangsel. Atau basis kita Pak, Tangsel Pak. Siap. Iya. Oke. Berarti kamu kemarin nyoblos dong, pilkada dong. Ini kenapa jadi bahas pilkada sih? Kan DKI nggak ada. Udah nggak usah bahas pilkada. Teman-teman, apa kabarnya nih? Baik, sangat baik. Pak Insting, apa kabarnya Pak Insting? Baik Bang Upi, lu gimana kabar? Alhamdulillah baik. Tapi edan gitu Bang Upi udah 4 gitu anaknya, selamat sebagai gue 3 4 sih. 3 Abel, Nabila, Meki. Nabila. 3. Oh, yang baru. Baru beli kemarin. Kayak di Manggu. Pak Insting juga baru 2 tapi ya? mungkin 2021 ini dalam proses menjadi keempat sih kayaknya. Kalau 4 saya nggak bikin lagu. Kalau 4 saya nggak bikin lagu. Bikin greatest hits. Bikin kesebelasan on the way. Men, kalian berdua kan kemarin baru aja rilis single ya, judulnya Motif ya. Ya, betul. Gue pengen ngulik lebih dalam tentang single yang baru kalian rilis nih. Motif ini tentang apa sih, men? Sebenarnya sih lagu Motif itu dibikin di tengah pandemi gitu kan waktu itu. Terus kalau isi lagunya tuh banyak hal sih bang. Gue nemuin banyak kejadian gitu di tengah pandemi. Kayak beberapa teman gue yang awalnya kerja settle terus tiba-tiba nggak kerja gitu, terus mendadak dia jadi jual baju, terus kemudian jadi pinter masak, jadi bisa jualan apa gitu. Jadi itu kayak nyeritain kayak apa sih, kayak
gue ngeliatnya ya kayak apapun masalah yang lagi lu hadepin atau apa yang lagi lu cari tuh sebenarnya yang bisa bantu itu ya lu sendiri sih sebenarnya buat keluar dari masalah itu. Dan gue banyak lah sebenarnya di motif itu ada banyak tema yang gue tumplekin ke situ, kayak stereotype beberapa orang yang kayak sering lihat kita tuh kayak lu tuh misalnya lu dari kampung lah, lu gak bakal sukses di kota kalau lu gak punya ini kayak gitu. Dan ada satu momen di mana waktu itu gue harus masuk kerja di tengah pandemi, terus kayak gue ngerjain sesuatu kerjaan gitu, terus bos gue bilang, ini kerjaan lu jelek nih, lu kenapa sih nggak bisa kayak dia, itu kerjaan lu. Dan itu gue ini gue jadiin lagu loh. Jadi itu sih gitu gue. Jadi bisa dibilang mungkin motif itu setiap orang punya motif yang berbeda-beda ya, dan itu di-trigger oleh suatu kejadian dan akhirnya bisa keluar dari masalah itu ya dari orang itu tersebut itu sendiri ya gitu ya, kurang lebih. Iya, orang lain tuh cuma bisa kasih motivasi, tapi kalau dari lu nya nggak jalan, ya kagak jalan. Nggak ada kemauan gitu yang nggak jalan ya. Menarik sih men, gue suka banget kalau lo ngerangkai diksi atau rangkai cerita tuh. Lu suka pakai hal-hal yang kadang-kadang orang lain gak kepikiran gitu. Kalau gue mau menggambarkan suatu lagu, gue akan bilang badan gue gemeter, tapi lu kenapa mesti tulis ankle yang geter gitu. Itu kayak ini orang nyampe ya mikir-mikir ke arah situ ya. Gue suka cara lu bercerita. Karena kalau joget pakai ankle lah. Yoi men, maksudnya kan gak kepikiran ya. Pasti kan orang-orang kan ya kalau mau joget pasti dia yang diangkat narasinya badan. Tiba-tiba Pak ankle, oh iya benar juga ya. Mau nyampe nih orang nih. Nah itu gue suka sudut pandang lo. Gue suka men, gue suka ya? Asli gue suka. Okay. Belum lagi tiba-tiba Densky kompos musiknya menurut gue ini kalau gue denger beatnya doang gue bakal kebayang ini jadinya sesuatu yang manis nih, jadinya sesuatu yang bakal harmonis nih. Tiba-tiba insting yang ngisi gitu ya berantakan tapi kok enak sih. Lo kenapa memilih insting akhirnya untuk ngisi beat ini men? Apa ya, mungkin itu sih yang bikin Bang Daeng beda dari beberapa kolaborator yang udah pernah udah pernah bareng gitu. Hampir mungkin levelnya hampir bisa dapat rapihnya Renslam, chaosnya Joe Million, tapi kayak kalau Babab sih, kalau Bang Ucok bilang tuh kayak ada level alien gitu, kayak nggak hidup di sini lah gitu. Bang Daeng tuh kayak dari luar Andromeda masuk gitu ke sini ngobrak-ngabrik gitu. Jadi saya lebih suka chaotic yang kayak gitu, ya udah dikasih manis aja, ngapain dikasih yang chaotic gitu. Biar dia ngobrak-abrik sendiri ya. Iya, maksudnya kalau orang denger beatnya doang nggak kebayang isinya bakal kayak gitu tiba-tiba. Iya benar. Oh, makanya gue bilang lu kayak ketemu manis dan garangnya pas banget gitu, nggak berlebihan. Gue suka banget main track ini. Kombinasi yang sadis. Gue terakhir ketemu sama Insting adalah OTW mau ke Flav dia nih di Bandung, di rest area ketemunya, ngantri toilet apa gitu. Iya. Oh, oke. Sendirian gue waktu itu. Iya benar sendirian. Seru, mudah-mudahan bisa satu panggung lagi kita men. Siap. Nih kolaborasi kalian berdua kan sering banget ya, dari mulai Gold School kemarin, terus Abah Toyernya, Zul, terus yang ini ada kepikiran gak sih mau bikin EP lagi atau album bareng gitu men berdua? Densky tuh jawab. Kalau nggak tahu, bocor kali ya. Harus di sini harus bocor men. Jadi si motif ini sebenarnya kayak kumpulan dari beberapa ide gitu. Motif ini adalah salah satunya gitu. Jadi saya sama Bang Daeng tuh udah bikin banyak banget gitu. Dan pengen ngeluarinnya tuh ya tunggu waktu aja lah gitu, kayak ini keluarin aja deh, nanti aja deh. Jadi tapi sudah dalam tahap produksi berarti ya? Udah dalam tahap produksi, berapa tracklistnya ntar aja. Tapi yang pasti udah produksi, udah tinggal. Jadi kalau saya sendiri sih punya privilege-nya ya, saya suka ngedengerin hasilnya aja gitu. Ini bagus nih. Curang banget produksi sendiri, denger sendiri. Iya. Orang lain gak dikasih denger. Asli. Tunggu waktu. Tapi maksudnya tadi lo bilang ya udah tunggu nanti akan dikeluarin. Nah itu momen pasnya tuh kapan? Nggak tahu deh. Tunggu.
apa ya? Nggak tahu sih kapan mau dikeluarinnya, yang pasti sampai itu bener-bener beres gitu, kayak bener-bener udah nih, udah nggak ada lagi yang bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin lagi, nggak ada yang bisa diekspor lagi, ya udah baru dikeluarin. Tapi kalau masih sampai bisa diekspor lebih jauh lagi, ya bakal terus jalan aja terus. Dr. Dre aja nggak selesai. Sehat terus Dr. Dre. Oh iya. Betul. Kan, Tapi kemarin yang menarik kan gue belum lama habis ke Bandung, habis ngobrol juga sama Babab. Babab juga kendalanya gitu kan, dia kan Bang Ucok ya, Babab ini perfeksionis gitu ya, maksudnya. Kalau misalnya kita nungguin sampai ini perfect, nggak bakal ada mentoknya tuh men. Besok bangun mata kurang terus. Nah lu cara lu menghandle ini sebagai seorang produser, biasanya tracknya seperti apa sih? Udah nih mentok nih. Gua nggak mau tambahin apa lagi. Tolak ukurnya apa nih? Tolak ukurnya apa sih men? Iya. Aduh ini sih cringe gitu, tapi bahasanya enak sih. Jadi kalau saya sebagai produser nih, kadang-kadang saya ada mikir kayak track itu ngedefine saya, apa saya yang ngedefine track itu gitu. Wow, saya yang bikin track, apa track yang bikin saya. Jadi kalau saya udah tahu saya yang bikin track, ya udah. Kalau itu selesai ya selesai. Tapi kalau track itu yang ternyata ngebikin saya, ya berarti track itu nguasain saya gitu. Nggak bakal pernah selesai. Persentasenya lu dikuasain track atau lu yang nguasain track berapa persen? 50-50 atau seberapa sering nih lu nemuin kendala kayak gini nih? Yang paling sering ini out of context dari Bang Daeng sih, tapi yang paling sering kayak dikuasain beat tuh malah sama Renslam tuh, sering banget. Karena kan banyak pertimbangan gitu, kayak beberapa rapper punya flow yang tertentu. Tapi kalau Renslam tuh orangnya sangat adaptable gitu. Atau Bang Daeng juga orangnya sangat adaptable. Belum lagi kita cerita sama Mother Rodok gitu yang sangat adaptable banget, yang punya ciri khas sendiri. Tapi kalau udah sampai stop itu biasa persentasenya sekitar 70-30. 70 tuh stop, 30 tuh kayak aduh pengen lagi. Nah kalau motif berapa kali kalian revisi nih men? Motif hampir nol, paling cuman geser-geser vokal aja ya. Oh nice. Oh sama ini sih kayak sama Bang Daeng, kayak Bang Daeng tuh ada ngasih 2 buah pilihan. Jadi Bang Daeng tuh bikin berapa bar gitu. Jadi dia ngasih 2 pilihan, mau pakai yang bar yang A atau bar yang B. Jadi tinggal pilih mau pakai bar A atau bar B. Per satu track lagu. Itu ajaib sih, ajaib. Biasanya produser yang ngasih opsi mau pakai beat A atau beat B. Pak Insting, jangan kebanyakan nulis dong. Sampai bisa ngasih opsi ke produser itu aneh banget. Itu aneh banget, itu aneh. Ada opsi lirik loh. Ya gue selalu ngasih opsi aja gitu. Selalu ngasih opsi aja buat produser gimana nih enaknya, karena gue suka explore aja. Kalau metode lu nulis biasa seperti apa sih men? Kalau buat di motif ini lu memang biasanya nabung kayak ada kejadian lu suka tulis punchline dikit atau memang waktu lu ketemu beat, ketemu musik yang dikirim sama Densky, oke gue mau tulis beat ini lagu motif, lu tulis sampai habis? Apa emang lu udah punya tabungan biasanya? Enggak sih, kalau metode gue selalu dari beat dulu. Ini si vibe-nya beat ini gimana sih? Kadang kan ada beberapa lagu yang sendu gitu, nggak mungkin gue ajar yang gimana gitu. Jadi gue nyesuaiin beatnya. Jadi gue sebenarnya coba ngedengerin si produser nih mau ngomong apa sih. Tapi tanpa harus gue tanyain. Kadang sih gue tanyain juga sih. Ini tentang apa sih lo beatnya? Jadi gue nyamain gitu biar nyetem aja. Tapi kebanyakan maksudnya gini, produser itu kadang-kadang ngasih beat gitu aja tanpa memberikan tema. Nah kalau dari Densky sendiri banyak ngasih tema nggak sih? Atau lo sering banget nyerahinnya ya udah lo serahin ke insting aja gitu? Oh nggak pernah. Pasti ngasih tema dulu mau ngomongin apa gitu. Sama kayak waktu out of topic lagi sama Bang Upi waktu Count Your Blessing. Itu yang keluar bukan beatnya dulu, ngobrol sama Bang Upi ya dulu. Oke. Bang Upi maunya apa, mau gimana apa gitu, face-nya apa gitu. Karena kalau misalnya ngasih beat dulu sedapat apa ya, nggak dapat aja, kayak cuman kayak bikin beat datu ngambil acapella dari YouTube ditempelin. Beda sama bikin beat yang kita ngobrol tailor made lah. Ya, beda beli baju sama bikin baju kan beda ya. Nah ini menurut gue bedanya beatmaker sama produser ya. Emang lo kalau udah ada niat kompos ya dari 0 sampai 100 ada keterlibatan di lagunya, ya itu menurut gue produser sih. Yes, betul. Densky produser kalau buat gue. Iya. Amin. Makasih.
Karena ada kolaborasi nggak sebatas ya udah ngasih beat. Ya biasanya ada kasih, nih ada sampel beatnya ada 5 ya, pilih yang mana. Oke, udah selesai saya mixing ya. Kan ada juga kan kolaborasi kayak gitu. Ada banyak. Soalnya di era digital kayak gini kan segampang itu bikin lagu soalnya. Jadi kadang-kadang lupa esensi brainstormnya kadang-kadang kan. Oh tapi ternyata dengan Densky selalu ada unsur itu ya, ada conversation mengenai tema sampai akhirnya ya beat itu jadi, terus kemudian penambahan explore itu masih terus terjadi bisa walaupun lirik itu di itu. Wow, sampai selesai. That's nice. Nah ini berarti mengacu pada pertanyaan gue berikutnya nih. Sampai akhirnya musik lo dipakai di Jakarta Fashion Week. Kelas berat. Teman gue kelas berat. Wow. Iya. Densky mana? Densky Fashion. Saya fashionable karena suka pakai baju crowbar. Iya. Beli baju crowbar biar fashionable. Si nyambung tuh. Trending banget. Itu bisa dilihat dikit ya, dan saya gimana tuh? Iya, jadi kayak saya dikontak sama salah satu sekolah desain gitu. Ya. Mereka butuh mereka punya tema seperti ini, ada tiga run. Mereka butuh lagu yang menyesuaikan dengan 3 run dan juga tema dari setiap fashion yang bakal di running. Oke. Pertama saya kayak oh ya udah gitu fashion show gitu, tapi ternyata pas ujung-ujungnya baru ngomong bahwa pas dapat dokumennya, legal dokumennya bahwa ini digunakan buat Jakarta Fashion Week gitu, kayak wow. Oke lah gitu. Ya udah akhirnya taken legal, dan akhirnya pas lihat hasilnya bisa ya ada hip hop beatmaker masuk jadi Jakarta Fashion Week, ternyata pasarnya ada gitu. Ini berarti kan progres baru men. Betul. Mudah-mudahan kedepannya banyak terjadi hal-hal seperti ini ya. Ya dibalik gini, maksudnya menurut gue produser itu tidak boleh semata-mata hanya mengotakkan dirinya itu sebagai produser hip hop lah atau apa gitu. Karena pada saat lo explore ke level yang lain itu membuka diri lo akan pasar-pasar yang baru. Ya contohnya kayak ini di Jakarta Fashion Week ada banget. Jelas. Gitu loh. Tahun depan Densky yang jalan sih. Insting, crowbar semuanya jalan. Pakai merchandise Grimlock semua itu jalan udah. Berarti mesti bikin Grimlock Fashion Week nih kita nih. Wah cakep sih. Tapi emang keren, ini kebetulan Jakarta Fashion Week virtual ya, yang tahun ini kemarin ya. Benar. Karena ada banget, jadi maksudnya lo bisa melihat pasar di luar sana tuh kebuka banget, nggak cuman untuk lo produce rapper atau musisi lain gitu, tapi bisa untuk branding untuk produk-produk yang lain. Amin. Men, pertanyaan berikutnya mungkin kalau tiap kalian interview ditanyain, tapi gue belum tahu nih. Gue pengen tahu alasan kalian pakai nama Instinct dan Densky itu apa sih? Dari Instinct dulu boleh? Kenapa Instinct namanya? Instinct apa ya? Waktu itu kepikiran aja sih, waktu pertama kali gue coba nge-rap gitu, terus nama panggung gue apa ya? Kayaknya tadinya Intuition, cuma kayaknya udah ada gitu. Jadi gue pakai Instinct aja karena nama gue Indra kan. Indra, Sting-nya itu ngambil dari Crime Ting. Ada kayak buku gitu apa web Crime Ting, jadi Ting-nya gitu aja sih. Sting. Jadinya Instinct makanya. Iya. Oh, oke. Kalau Densky nih? Kalau Densky itu kalau di kampus dulu kan dipanggilnya broski gitu. Broski ya. Broski. Jadi skinya tuh ngambil skinya dulu. Den itu sebenarnya kayak panggilan akrab gitulah. Den gitu. Jadi Densky dulu tuh dipakai di SoundCloud. Densky ternyata udah ada. Jadi dikasih SoundCloud we subject you with Densky 9, ya udah pakai aja. Akhirnya jadi ternyata disuggest oleh SoundCloud. Walau utang budi sama SoundCloud loh. Ini jawabannya menarik banget. Disuggest loh sama SoundCloud. Sekarang gua akan panggil lo Yaski. Panas banget. Enggak, dibalik segala keterlibatannya dia untuk bikin beat segala macam dan bertukar pikiran dengan rapper ya, tapi namanya ternyata dia udah nggak pakai tukar pikiran sama SoundCloud, langsung diambil.
Menarik. Iya, Itu alasannya nggak banget tuh men. Lu mesti cari jawaban lain kalau interview besok ya. Iya bener, soalnya kan kalau pasti dikasih suggestionnya kalau nggak uppercase, lowercase, Iya. gitu. Iya benar. Nomor 1 tuh inget banget di SoundCloud tuh, Dance Sky 9. Oh udah pakai. Itu aja. Semudah itu ternyata. Denski apa Denski sih sebenarnya panggil kalau ngomong? Nggak tahu. Kalau di Grimlock babab Denski, teman-teman Denski, tapi nanti Renslam di track A ngomong Densky, track B ngomong Denski. Jadi ya tergantung Denski belakang rima belakangnya apalah ya. Iya benar. Yang penting Den. Den aja Den. Yang penting Den. Men, bisa kasih bocoran gak sih project kalian nih yang tadi sudah masuk tahap produksi bakal 2021 juga kah atau 2022? 2021 sih kayaknya. Iya 2021. Pertengahan akhir? Sebenarnya kalau bisa di awal kenapa tidak? Tapi kayaknya saya yang nggak sanggup. Kenapa nggak sanggupnya? Kenapa? Apa ya? Kayak ini sih balik lagi kayak apa? Harus banyak banget yang mau dikeluarin gitu, mau yang diucapin, tapi belum nemu sound yang cocok aja. Tapi yang pasti kita bisa harapkan sesuatu terjadi di 2021 dari kalian berdua ya. Amin. Hey, sebelumnya congrats dulu buat Bang Insting untuk album bandnya Angry Retards. Wis. Congrats buat albumnya. Mas. Bisa didapetin di mana, men? Bisa didapetin di mana albumnya? Bisa didapetin di Lawless. Di Lawless, langsung datang aja ke Lawless. Oh, ada bisa bannernya tuh Angry Retards. Ya. Oke. Edan. Lu di situ gitar ya? Gitar itu sebenarnya band SMA sih, SMA gua bang. Wow, oke. Gue keluar konteks sedikit gak apa-apa ya. Gue penasaran sih. Apa yang akhirnya bikin lu balik lagi sama Angry Retards lu, men? Enggak, jadi itu band sebenarnya vakum lama. Terus pas gua ketemu di acara apa gitu, gua main kalau nggak salah di satu acara di Rossi waktu itu. Terus teman-teman datang yang lain, teman-teman band itu. Terus ngajakinnya kita ngeband lagi lah yuk. Berangkat lah kalau gitu, berangkat recording terus kasih ke Aryan buka. Ya udah jadiin aja katanya. Ya udah gitu aja. Tadinya nggak kepengen ngasih jalan, tadi pengen rilis sendiri aja gitu. Tapi ternyata ada yang suka, jadi ya alhamdulillah lah ada yang rilisin. Iya. Emang harus ada yang ngomporin ya, harus ada momennya itu barengnya, terus ya udah harus dihajar. Terjadinya karena mereka silaturahmi nonton Insting manggung berarti. Keren. Yeah. Man, kalau secara personal Insting dan Denski kalian di bawah satu label kah atau kolektif kah? Gue rasa teman-teman perlu tahu sih. Kolektif. Dan kolektif sih. Lebih kolektif. Apa namanya, men? Dev Block. Insting juga Dev Block ya? Dev Block sama. Wow, ya. Kalau teman-teman mau cari informasi tentang kalian berdua bisa cari di mana nih, men? Di Instagram Densky9. Tapi saya lebih bacot di Twitter sih, Densky9bit. Saya lebih suka. Soalnya ada Wilco, ada Galis juga, Terlogika. Pokoknya rapper kalau jago Braggadocio tuh coba main Twitter dulu deh. Kalau nggak di Twitter nggak lucu, nggak jago berarti Braggadocio. Bisa. Men, bakal ada video klipnya nggak sih Motif, men? Bang Daeng tuh. Video klip ada sih, tapi gue pengen yang kayak nyeritain bener-bener si part-part lagunya itu. Wah, seru tuh kalau bisa lagi nyari sih ya. Kapan kira-kira? Gue sih nanya waktunya aja biar lu Belum, masih nyari sih. Kemarin aja tuh sebenarnya video liriknya tuh dibikinin ada 2 orang kalau nggak salah ya. Gue minta bantuan sama teman-teman, terus dibantuin. Jadi dipilih itu ada dua video lirik. Yang satu dibantuin temen gue, yang satu dibantuin sama Ghetto Slayer. Ada dari Tangsel sini, Ghetto Slayer. Terus dia connect ke BTTB. Dia lah yang bikin. Akhirnya pas disandingin gitu, pilih yang mana ya? Oh, yang ini aja deh, lebih bagus gitu. Yang satu biasa banget soalnya. Oh, oke.
Ini di digital platform lain ada nggak sih men kayak Spotify gitu-gitu? Enggak. Kenapa men? Langsung sah gitu enggak. Belum tahu sih. Kayaknya nunggu di YouTube aja dulu karena untuk digital nanti dulu deh karena selain prosesnya yang bikin males, sekarang juga lagi apa ya, lagi nggak tepat mungkin ya waktunya untuk digitalan ya. Kenapa tuh? Maksudnya sementara semua orang sedang merambah mencoba untuk masuk ke mendistribusikan melalui digital, lo malah memilih malas? Karena kan udah di YouTube. Mungkin yang pertama tuh karena udah di YouTube dan itu udah mencangkup semua lah, lebih bisa dinikmati. Dan juga kalau yang kedua, kenapa belum di Spotify atau dan lain-lain ya? Mungkin momentum sih, balik lagi ke momentumnya belum pas karena mengingat 2021 mungkin orang-orang sudah pada nyimpen rilisan gitu, dibombardir di 2021 semua, nanti yang kita malah lebih sulit lagi untuk ngeluarin itu. Jadi lebih baik disimpan aja. Oke. Nanti aja. Oh, bukannya enggak tapi lebih nanti ya? Oke, mungkin barengin sama album atau apa atau EP wow, mungkin. god damn. Wah, boleh tuh, boleh. Bisa. Kalau seandainya nanti berdua akan ada album, pasti fisik dong ya? Fisik, maunya sih fisik. Vinyl kalau bisa vinyl. Vinyl 12 inch 4 inci. Side A sampai D. Wah itu. Gila, keren. Sama picture disc. Tapi foto saya aja. Sabi. Man, ini gue mau nanya dikit pertanyaan personal sih. Tapi gue lebih mau nanya harapan masing-masing dari kalian yang belum kesampaian atau yang pengen kalian jalankan, cita-cita yang bisa kalian achieve nanti di hip hop tuh apa sih yang belum sampean sampai sekarang? Kalian pengen punya apa? Tour Indonesia kah atau apa kah? Gue pengen jawaban masing-masing sih. Siapa dulu nih, Bang? Boleh, bebas. Lo dulu deh. Direct orkestra sih, asik kayaknya. Nice. Densky Gutawa. Sedikit lagi jawabnya. Densky Gutawa 2022. Amin. Itu lu pengen bikin orkestra dulu ya? Iya, jadi apa ya, kan gue dari producing hobi nyempling gitu ya. Gue tuh dari dulu tuh selalu, dan sekarang pun lagi nyobain belajar berbagai macam alat musik yang udah lama saya tinggalin. Itu saya pengen bikin album soul malah yang kayak Marvin Gaye gitu-gitu. Nice. Saya sudah mulai belajar main bass lagi. Pengen gitu aja sih. Karena saya tahun kemarin, akhir tahun kemarin tuh saya bener-bener lagi ngedengerin salah satu komposer namanya Adrian Young. Dia yang ngekompos buat Ghostface Killah, ngekompos buat Wu-Tang, dan dia lepas dari sampler gitu sama Ali Said Muhammadnya ETCQ, Tribe Called Quest. Juga akhirnya mereka berdua tuh kayak lepas jadi dari sampler dan jadi komposer. Jadi pengen belajar, jadi terinspirasi pengen belajar jadi komposer. Wow. Keren. Padahal background lu tuh drummer metal kan men ya? Iya. Tiba-tiba mau main soul nih sekarang ya. Capek. Iya. Dengerin band-band metal lokal sekarang ngebut banget. Jadi mudah-mudahan di 2022 ada Densky Gutawa ya. Amin. Amin. Oh, iya. Nanti mungkin setelahnya saya ngajar musik gitu, main pianika nggak tahu. Recorder. Kalau Bang Insting nih? Kalau gue sih pengennya tour ya. Tur Jawa gitu, tur Jawa aja lah dulu karena belum kesampaian dan gue jarang banget manggung gitu kan. Ya. Terus gue pengen banget tuh featuring sama Rakim karena dia masih hidup gitu. Oh iya. Iya, gue masih hidup, mumpung belum apa gitu dia. Jadi cita-cita gue sih itu, karena featuring sama Babak udah, featuring sama Joy sudah. Yang gue anggap apa tuh yang nyetak biru di itulah, di rapping gitu, rapping style. Ya pengennya gue, cita-cita gue sih sama Rakim gitu kalau bisa. Amin. Ayo Bang Rakim. Udah ada usaha apa untuk menjadikan itu terjadi? Yang pertama sih gue mau bikin album dulu yang banyak. Kalau dia udah lihat katalog gue, baru kayaknya wah ini anak seriusan nih.
Oke. Gitu sih kayaknya. Jadi gue gak ujuk-ujuk datang, Bos Rakim, tolong dong. Bos Rakim. Bos Rakim. Bos sebit 2 bit bisa kali. Sebit 2 bit bisa kali. Jadi kalau katalog gue udah mapan, dia pasti lihat lah, itu nggak bakal bohong. Oh, berarti harus cepet tuh kayaknya. Takutnya udah keburu wafat dulu. Jangan dong. Jangan. 2021 enough. Iya sih. Jangan. Betul. Tapi tegur aja dulu Bang di Instagram Bang. Halo Bang, gitu aja dulu coy. Iya. Ya, oke. Iya, sebulan sekali lah coba ya kan gitu. Enggak, dipupuk aja dulu. Keburu daripada keburu hilang beneran deh. Wah, tapi aduh amin banget men. Amin. Mudah-mudahan semua mimpi kalian bisa tiap harinya makin lebih dekat sama apa yang kalian impikan men ya. Amin. Kan kalau kata insting gitu kan. Kalau kata insting kan mimpi cuma jadi angan jika tak kau jalankan. Gitu kan katanya. Tinggal ngilangin aja. Itu kan capek. Dan dia freeze. Dan Insting, terima kasih banget men, waktunya udah mau digangguin malam-malam nih. Ya. Terima kasih Bang, udah ngajakin kayak kok. Ditunggu loh. Mugos Media Hip Hopore. Udah nggak usah Mugos Media Hip Hopore aja. Oh Hip Hopore. Lo nama ID-nya Mugos Media. Tolong ganti dong. Oh iya. Ayo Bang Upi GTA kali. Oh iya nih aduh. GTA kali. Segera. Dan Bang Insting, thank you banget ya. Terima kasih ya. Sehat selalu men, lancar-lancar buat semuanya. God bless. Bye. Bye. Itu insting banget ya. Itu insting banget. Bener terakhir gua ketemu dia tuh OTW mau ke Fluff di Bandung. OTW mau ke Fluff di Bandung, yang Road to Fluff ya? Sebelum Fluff ketemu, tapi sebelumnya ketemu juga Bomb the Town deh. Yang gua ketemu dia di rest area tuh Bomb the Town ternyata. Makanya. Lagi bengong sendirian depan toilet ngerokok. Insting 13 Iya soalnya kan di Fluff itu kan emang udah ketemu di venue, dia ketemu main di venue, juga. Iya kan. Bener. PDG 14 Maret loh, itu hampir setahun yang lalu. Wow. Gue gak akan lupa sama tanggal itu, karena setelah itu langsung kita PSBB. Wah. Wow, ini COVID ini ulang tahunnya udah setahun. Fuck you lah COVID. Wah, COVID ribet sih lu sampai setahun di sini lo. Asli. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ini cukup ini juga membatasi kita pergerakan kita, tapi ku percaya dengan adanya teknologi sekarang teman-teman nggak berhenti. Seperti halnya Densky dan juga Insting yang terus mengeluarkan karya-karyanya. Teman-teman di luar sana juga pasti terus berkarya ya, dan itu yang kita memang mudah-mudahan bisa kita jadikan 2021 itu sebagai hip hop year. Jangan mau kalah sama COVID men. Jangan mau kalah sama COVID. That was Densky9 yang disaji sama SoundCloud dan juga Insting. Pembicaraan yang sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa menunggu album dari mereka berdua di 2021 ini. Yes. Either mereka bareng atau ya sendiri-sendiri. Yes. Projectnya masing-masing. Karena mereka berdua produktif banget. Iya. Produktif banget, apalagi Densky tuh kayak collabsnya kemana-mana. Iya. Dari situ gue kayak mikir gitu, Densky pengen orkestra kan. Dari situ gimana kalau misalnya setelah itu dia aiming for Broadway. Gawat sih. Udah pengen Indonesia dulu aja musically ya, seru banget sih kayaknya. Karena kan ya emang biasanya kalau Broadway gitu kan ada orkestra emang di depannya kan. Nah ini ya I don't know, maybe in the future. Amin. Alright, so that was Insting and Densky9. Teman-teman siapa lagi yang kira-kira mau kita undang di Under the Radar untuk next week? Tulis aja di bawah. Yes. Ya. Kalau misalnya memang udah sempat kasih suggestion tapi belum kita pilih, karena memang banyak banget yang jangan lelah kasih suggestion terus. Tapi jangan spam juga. Iya. Tolonglah kalau komen gak usah sampai 5 kali 6 kali. Emang kita nggak buta bisa baca gitu loh. 10 kali loh. Kayak huruf gede semua. Kenapa sih? Itu ngeganggu loh teman-teman. Umur kalian pendek loh, disumpahin orang lain loh. Parah loh. Tolong cari pekerjaan lebih berguna lah gitu. Masuk. Saya tahu kalian cinta sama apa yang kalian rekomendasikan, tapi gak usah segitunya lah. Itu malah bikin kan kita jadi kesel gitu. Kayak gini, notice me senpai gitu. Gue kayak mau ngeklik tapi karena banyak malas Jadi itu ya, jadi faktor gitu malah ya gitu.
Yang paling benar adalah bikin rilisan, bikin press release-nya, dan deskripsiin sesuai yang benar di Instagram, di YouTube, supaya kalau bisa kita klik-klik gampang ketemunya. Setuju. Alright, so thank you so much for watching teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di Under the Radar next episode next week. Yakwa dan Duan 13 signing off. Alright, peace out. Peace out.